Halo barudak, Obet di sini akan membahas film bergenre aksi yang berjudul Safe. Dirilis pada tahun 2012, film yang dibintangi aktor papan atas tidak berambut siapa lagi kalau bukan ayah Agra. Siapa lagi kalau bukan Jason Statham. Film yang menceritakan seorang polisi yang jujur sekaligus petarung yang berusaha melindungi gadis cilik yang menjadi buruan banyak pihak karena kecerdasannya. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, ajak keluarga, tetangga selingkuhan, dan warga Qatar untuk nonton bareng. Dan inilah Safe. Di sebuah sekolah Nanjing, terlihat gadis cilik bernama Mei yang pintar akan pelajaran matematika sedang mengerjakan soal di papan tulis. Bahkan Mei lebih pintar dari gurunya sendiri. Sampai-sampai guru itu dibuat kesal dan malu sebab Mei berani mengoreksi kesalahan gurunya di depan murid lainnya. Saking terlalu pintar, Mei disarankan untuk pindah sekolah khusus anak jenius di Beijing. Dalam perjalanan pulang, Mei mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia tidak mau pindah. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak suka matematika dan lebih suka bersama teman-temannya di Nanjing. Namun, kedua teman Mei itu berjanji bahwa mereka akan selalu mengirimkan surat kepadanya dan merasa senang mempunyai teman yang terkenal. Sebelum sempat menjawab, Mei diculik oleh pria yang keluar dari mobil sedan putih. Dan Mei dibawa ke hadapan bos trayek bernama Han di markasnya. Han mendapatkan informasi dari keponakannya, yaitu teman sekelas Mei, bahwa Mei sangat jenius akan matematika. Mei yang terlihat sangat ketakutan, padahal Han berusaha bersikap baik kepadanya, dan ketika Han memberikan penawaran, Mei menggelengkan kepalanya yang berarti menolak. Seketika itu Han ngadat dan mengancam akan membunuh ibu Mei. Seketika Mei memperbaiki hitungan sempoa itu seperti sedia kala dengan perasaan takut dan membuat Han kagum. Han akan memberangkatkan Mei ke Amerika dan menunjuk Kwang Chon sebagai ayah angkatnya. Mei akan bekerja menjadi akuntan manual bagi Han yang tidak menyukai komputer karena meninggalkan jejak. Sebagai imbalannya, Han berjanji akan mengurus ibu Mei yang sakit keras. Sesampainya di Amerika, Kwang Chang mengurus berkas Mei lewat Kapten Wolf, seorang polisi korup. Wolf memberikan kelengkapan berkas Mei dan tidak akan mengganggu mereka dengan syarat kenaikan jatah uang ke dompetnya. Wolf yang mulai serakah, Chang hanya mau menaikkan setoran salah satu daerah saja dari yang Wolf minta, itu pun hanya setengahnya. Dan Chang mengancam akan menembak polisi dan keluarganya secara brutal apabila ada masalah. Sementara itu di arena ring, kita diperkenalkan dengan sang jagoan, ia bernama Luke Wright. Seorang petarung yang baru saja membuat koma lawannya di atas ring. Dia diamuk oleh ibu si lawan di ruang perawatan. Merasa kesal, Luke menghampiri seorang pria yang merupakan seorang promotor gulat dan langsung memukulnya hingga mimisan. Pria itu langsung memarahi Luke yang seharusnya kalah di pertandingan yang sudah diatur olehnya. Luke sangat kesal karena lawannya itu ternyata adalah seorang YouTuber. Tumbang hanya dengan satu pukulan saja. Pria itu mengatakan bahwa ia sangat rugi besar atas kemenangan Luke, tapi menurutnya ada yang lebih rugi dibandingkan dirinya, yaitu Emil Doceski. Luke langsung terdiam. Si promotor menambahkan Emil akan mengajar mereka semua kecuali dia menyerahkan kepala Luke. Luke yang semakin kesal langsung memukul orang-orang yang berada di tempat itu. Setelah itu, Luke yang merasa panik menelpon istrinya di rumah untuk segera pergi selagi dia ngabret menuju ke sana. Sesampainya di rumah, ia bergegas masuk ke dalam dan berdiam sejenak di lawang kamar. Luke menyadari bahwa ia telah terlambat dan mendapati istrinya telah tewas dibunuh di dalam kamar. Luke yang bersedih didatangi dua pria yang masing-masing membawa pistol. Dia dibawa ke ruang tamu dan muncul lagi beberapa orang yang ternyata barudaknya Emil. Putra dari Emil yang memimpin aksi pembunuhan istri Luke ini mengatakan ia bisa saja membunuh Luke, tapi ia ingin membuatnya lebih tersiksa dengan membunuh siapa saja yang bersinggungan dengannya. Tentu saja hal ini akan membuat Luke menderita dalam kesendirian. Luke sadar bahwa ia tidak akan memiliki teman karena sudah pasti akan dibunuh oleh mereka yang selalu mengawasinya. Hal ini membuat Luke untuk hidup menjadi gelandangan. Putra Emil yang bernama Vasily ini melepaskan Luke dengan memfitnah bahwa Luke membunuh istrinya sendiri. Lalu Luke tenggelam dalam rasa depresinya seorang diri. Ia termenung diam di dalam kereta. Ketika ia dihampiri seorang pemuda yang memujinya pertandingan yang ia menangi, Luke menjauh salah menoleh kepada pria yang mencurigakan yang duduk di sebelahnya. Sudah pasti ia tidak ingin pemuda itu tewas dibunuh karena berbincang dengan dirinya.
Setahun kemudian, Mei sudah bekerja menghitung pemasukan setiap toko di seluruh wilayah kekuasaan Triad dan persentase setoran yang harus mereka bayarkan. Chang menanyakan sebuah setoran sebuah kasino secara detail kepada Mei, yang ternyata jumlahnya kurang. Alhasil pemilik kasino dipukul dan dibunuh tepat di depan mata Mei. Chang bilang kepada seluruh karyawan kasino bahwa mereka akan mempunyai bos baru, dan ia pun mengancam bahwa tidak boleh ada lagi kekurangan setoran jika tidak mau kejadian ini terulang lagi. Karena berikutnya, tidak bosnya saja yang akan menderita, tapi mereka juga. Setelah itu, mereka memam bakmi di sebuah tempat makan, tapi Mei cemberut. Chang berusaha pengertian bahwa inilah bisnis mereka. Dan kejadian barusan, Chang maksudkan sekaligus untuk membuat Mei patuh padanya. Di tempat lain, Luke sedang makan, tapi bukan di Richie's, McD, masakan Padang, ataupun warteg, melainkan di sebuah penampungan para gelandangan. Waktu yang sudah larut malam, Luke dihampiri gelandangan yang tertarik pada sepatunya. Mendekati dengan dingin, Luke terkejut ketika melihat kaki pria itu seperti melepuh. Merasa kasihan, ia pun memberikan sepatu sekaligus menyuruhnya untuk ke dokter sebelum bertambah parah. Sementara itu, di rumah Chang, Mei dibangunkan oleh seorang wanita yang bekerja di sana. Wanita itu memberikan kabar tentang kematian ibunya di rumah sakit. Wanita itu memberitahu Mei supaya mendoakan ibunya. Pagi harinya, Luke terbangun ketika para petugas mulai mengosongkan penampungan tersebut. Dia terkejut melihat gelandangan semalam masih tertidur tanpa sepatu darinya. Ternyata, ia sudah tewas dengan luka tusukan di lehernya. Luke justru dimarahi oleh petugas karena tidak melaporkan adanya hal mencurigakan. Beberapa hari kemudian, Han datang dari Cina dan dijemput Chang di bandara. Sesampainya di rumah, Han langsung memberikan kertas berisi angka yang langsung dihafal oleh Mei dengan sangat mudah. Sedikit meragukan Mei, Han diyakinkan lagi oleh Chang bahwa Mei sudah menghafalnya dan kertas tersebut pun dibakar. Sementara itu, di jalanan, Luke ditabrak oleh seorang gelandangan yang kemudian memarahinya. Rupanya orang itu adalah seorang copet. Buktinya, Luke kebingungan ketika hendak membayar belanjaannya di warung kelontong. Penjaga warung memintanya untuk pergi saja, namun Luke malah ketawa. Seorang polisi yang sedang nyeruput kopi di sana mengusir keluar. Namun ketika sedang memarahinya, polisi itu seperti mengenal Luke dan membawanya ke dalam mobil. Di rumah Chang, Mei diminta untuk mengunjungi dua lokasi, yang dimana ia harus mengingat angka lain untuk melengkapi angka yang telah Han tunjukkan. Dalam perjalanan mereka diserang oleh mafia pimpinan Email. Chang dan Mei kemudian dibawa oleh mereka. Di tempat lain, Luke sedang dipukuli oleh 5 orang polisi di area parkir. Dan dari sini kita tahu bahwa Luke dulunya adalah seorang polisi jujur kota New York. Dan 5 polisi ini adalah rekan-rekannya. Mereka sangat kesal karena menganggap Luke telah mengkhianati mereka. Salah satu polisi yang bernama Lasky memberikan sepucuk pistol agar Luke bunuh diri. Tapi Luke pergi di bawah todongan pistol Lasky dan menghiraukan pertanyaan-pertanyaan Lasky. Di markas Email, Mei dipaksa menuliskan nomor yang sudah dihafalnya, tapi Mei tetap diam. Email mengatakan jika ia memiliki orang dalam di dekat Mei, yang ternyata adalah Ling wanita yang ada di rumah Chang. Ling berusaha membujuk Mei agar menuliskan nomor itu, tapi Mei mengatakan jika Ling bodoh dan akan dibunuh. Benar saja, Vasily langsung menembak Ling. Vasily menodongkan pistol ke arah Mei, tapi tiba-tiba terdengar suara polisi mengetuk pintu. Salah satu polisi menghubungi Wolf yang sedang berada di jalanan. Ia meminta mereka bertahan dulu. Rupanya penggerebekan ini adalah permintaan Chang kepada Wolf. Tapi Wolf meminta menaikkan setoran seperti yang ia ajukan dulu. Email menghubungi Wolf dan bersedia memberi lebih tinggi dari penawaran Triad. Tapi Wolf akhirnya menerima penawaran Chang menuluskan permintaannya. Wolf menghubungi Email yang bermaksud menjemput Mei dari mereka. Tapi Email mengatakan bahwa Mei telah melarikan diri dan mengajukan gencatan senjata. Email menambahkan jika Triad menemukan Wolf lebih cepat, maka nyawa Wolf akan terancam. Di stasiun kereta bawah tanah, Mei berjalan dengan perasaan takut diikuti oleh para mafia. Terlihat Luke berada di tepian rel. Rupanya ia akan menghabisi nyawanya sendiri.
Tapi setelah ia menatap Mei meskipun hanya sepintas, Luke mengurungkan niatnya. Luke kemudian mundur dan duduk di kursi stasiun ketika anak buah Emma melintas di depannya. Luke berusaha melihat Mei bersembunyi dari mereka. Tidak lama kemudian kereta datang dan Mei masuk. Anak buah Emma juga masuk dan membuat Luke sadar bahwa bocil yang ia lihat berada dalam bahaya. Luke berusaha mengejar kereta yang sudah mulai maju, dan setelah berlari di sisi kereta, akhirnya ia melompat ke gerbong kereta paling belakang. Sementara itu, Wolf dan timnya ternyata melacak GPS ponsel anak buah Emma yang kemudian sinyalnya hilang di stasiun kereta bawah tanah. Di dalam kereta, Mei terus berlari dari kejaran anak buah Emma itu, dan Luke berusaha membuka pintu gerbong, dan Luke akhirnya berhasil masuk. Mei terdesak di ujung gerbong ketika anak buah Emma mendekat, tapi Luke datang tepat waktu dan langsung membrutal. Luke masuk ke gerbong tempat Mei berada. Para penumpang yang melihat ketakutan, tapi Luke berhenti sejenak. Ia muntah karena masuk angin mungkin. Dacan tuang. Luke bertanya kepada Mei, apakah ia baik-baik saja? Mei hanya diam ketika penumpang lain keluar dari gerbong. Sebelum pintu menutup, Mei berlari keluar. Luke juga keluar dengan cara melompat tepat di celah sambungan gerbong. Tapi ia tidak melihat Mei. Meski lolos dari pemeriksaan polisi dan naik ke jalan raya, Luke belum juga melihat Mei. Beberapa blok dari stasiun, Mei yang sedang berjalan di trotoar disapa oleh polisi. Dia dan rekannya yakin bahwa bocil ini adalah bocil yang mereka cari dan segera memasukkannya ke dalam mobil. Tapi Luke datang tepat waktu dan menghajar mereka. Melihat beberapa mobil polisi datang mendekat, Luke segera memasukkan Mei ke dalam mobil dan langsung pergi dari tempat itu. Sambil ngabret, Luke bertanya kepada Mei mengapa ia diburu oleh para penjahat. Tapi Mei diam saja. Mereka diikuti anak buah Emile dari belakang yang tidak tahu mobil mana yang membawa Mei. Emile memberikan perintah untuk terus mengikutinya. Terjadi pengejaran di jalan raya dan salah satu mobil mafia itu ditabrak bus dan yang lainnya dijebak oleh Luke di dalam gang. Setelah itu, Luke membawa Mei berlindung di sebuah hotel dengan menggunakan identitas Ivanov, salah satu mafia yang tadi Luke lumpuhkan. Luke terus bertanya kepada Mei alasan para mafia itu mengejar dirinya. Luke akhirnya mendapatkan kepercayaan Mei ketika menjawab pertanyaan alasan kenapa ia menolongnya. Luke mengatakan Mei telah menolongnya dan ia harus membalas kebaikannya saja. Akhirnya Mei menceritakan apa yang ia tahu termasuk angka-angka unik yang harus dihafalnya. Kemudian Luke berkata itu adalah kode berangkas. It's a long, boring number. Old school. Combination to a safe. Sementara itu, Chang dan timnya berhasil melacak keberadaan Mei dan sudah sampai di luar hotel. Masuk ke dalam lobi, Chang bertanya kepada resepsionis tentang ciri-ciri pria yang membawa Mei berdasarkan informasi dari polisi bayarannya. Karena tidak menjawab dengan pasti, Chang menodongkan pistol ke arah resepsionis itu. Security hotel datang dan terjadi baku tembak. Luke mengambil ponsel Mei dan melepas alat pelacaknya. Ia meminta Mei menuliskan angka-angka itu di kertas dan segera keluar dari kamar. Luke menembak beberapa mafia yang naik ke atas dan turun melalui tangga darurat. Sementara itu, polisi telah mengepung hotel di luar yang disambut dengan perlawanan dari anak buah Chang. Di dalam hotel, Luke dan Mei masuk ke ruang restoran. Terjadi baku tembak dan silih habak antar mereka. Sementara Mei nyumput di bawah meja. Mei berhasil ditangkap oleh Chang yang membuat Luke nekat melompat keluar dan memecahkan jendela dan mendarat menimpa salah satu mafia.
Kemudian Luke harus berlari dari kejaran dua orang polisi. Sementara Chang menyuruh tamu hotel keluar dari depan pintu bersama-sama. Dengan begitu, polisi tidak menembak dan sulit mengidentifikasi targetnya. Lalu Chang dan Mei berhasil masuk ke mobil dan segera pergi dan diiringi tembakan dari polisi. Di tempat lain, Luke merebut sebuah mobil dari pemiliknya. Tidak berapa jauh, dia lalu berhenti dan pindah naik taksi. Merasa kesal karena kehilangan Mei, Luke mencoba cara lain. Ia menelpon Vasily dan berpura-pura menjadi Ivanov dengan bahasa Rusia yang fasih. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan angka itu. Vasily memintanya datang ke restoran. Sementara itu, Wolf menemui wali kota yang menanyakan keterlibatan Luke dalam aksi ini. Wolf masih belum menemukan jawaban yang tepat. Wali kota sedikit mengupas informasi tentang Luke yang Wolf tidak tahu, bahwa dulunya Luke bertugas khusus untuknya. Luke melakukan berbagai tugas dan memburu para penjahat yang malah membuat rekan-rekannya di kepolisian menjadi serakah. Luke mendapat banyak hadangan setiap akan melapor ketahuinya. Wolf memberitahu jika Luke bersama bocil yang bekerja untuk Han. Wali kota terlihat panik dan meminta Wolf untuk menutup semua jalan keluar kota dan agar mendapatkan bocil tersebut. That girl does not leave this city. Close every exit out of Manhattan. Make sure that neither. Di tempat kasino, Chang membawa Mei ke hadapan Han. Han marah kepada Mei dianggap berbohong dan meminta Chang menghubungi orang di Cina untuk membunuh ibu Mei. Kan ibu Mei udah maut. Mei menangis meyakinkan Han bahwa ia tidak memberitahu siapapun tentang angka-angka itu. Sementara itu, Luke mengajak seorang docil malam bersamanya untuk masuk ke sebuah restoran. Setelah melihat situasi, ia memberikan sejumlah uang dan meminta wanita itu pergi. Luke duduk di bar lalu memesan tuangan. Luke berusaha berbincang dengan pria di sebelahnya yang menggunakan bahasa Rusia dan tiba-tiba Luke menelpon Emil dari telepon Vasily dan mengatakan bahwa ia menyekap anaknya. Awalnya Emil tak gentar sedikit pun, tapi setelah ia mengintimidasi keselamatan keluarganya, Emil mulai ketar-ketir. Luke kemudian menanyakan letak dan isi berangkas yang kodenya berada pada Mei. Emil mengatakan di dalam berangkas tersebut berisikan uang senilai 30 juta dolar dan berangkas kedua berisikan nilai yang sama. Luke mengikat dan membungkam Vasily di bagasi mobilnya sebagai jaminan. Pray. Di tempat lain, Chang membawa Mei dengan mobilnya. Ia akan bertemu dengan staf wali kota di bawah jembatan layang. Chang meminta maaf kepada Mei atas sikapnya dan berjanji menjadi ayah yang lebih baik ke depannya. Di waktu yang sama, Luke mengundang mantan rekan-rekannya di kepolisian yang tadi pagi memukulinya. Termasuk Wolf yang datang membawa pesanan, tuangan, karena Luke dari pagi belum mamam. Sambil ngenyoh, ia memberitahu rencananya untuk mencuri uang sebesar 30 juta dolar di berangkas yang berada di kasino di Nanjing, Cina. Awalnya mereka tidak mau sebab masih kesal kepada Luke yang hendak menghabisinya. Tapi Wolf sadar bahwa uang sebesar itu bisa menjadi dana pensiun yang cukup dan mereka tidak bisa melawan Luke sebab ia yang tahu kode berangkasnya. Mereka pun akhirnya setuju dan mempersenjatai diri mereka. Wolf dan barudak masuk ke dalam kasino dan membubarkan pengunjung secara paksa. Mereka masuk ke ruangan area judi kartu dan terjadi baku tembak. Satu polisi tewas ditembak musuh yang membuat Luke murka dan mulai beraksi dengan sangat membabi buta. Berhasil masuk lebih dalam, Wolf menembak mati salah satu rekannya yang menangis kesakitan sebab luka di tangannya. Lalu Wolf seolah-olah mafia dengan marah menembak rekannya tersebut, yang sepertinya Wolf punya rencananya sendiri. Di tempat lain, salah satu anak buah Han melaporkan kepada bosnya tentang penyerbuan polisi ini. Han meminta pemecahan kode dipercepat dan Chang harus membunuh orang suruhannya setelah mendapatkan kode yang lain. Sementara Luke dan rekan polisinya yang tersisa terus masuk mencari berangkas.
Mereka lalu memasang alat peledak di pintu brankas tersebut. Kini mereka hanya tinggal berhadapan dengan brankasnya. Luke membuat kesepakatan bahwa ia akan membuka brankasnya apabila rekan-rekannya meletakkan pistol mereka di lantai. Dan Luke pun mulai memutar kode kombinasinya. Pintu brankas masih belum bisa dibuka. Luke kemudian memutar kode kombinasinya lagi. Ketika rekannya fokus melihat Luke yang membuat situasi menegangkan. Tapi tiba-tiba aksi Luke tadi hanya menyisakan Wolf. Luke menyuruh Wolf memasukkan kode kombinasi terakhir. Dan terbukalah pintu brankas berisi uang. Polisi datang ke tempat itu, sedangkan Luke keluar melalui pintu belakang. Wolf meminta para polisi segera melihat TKP dan memanggil beberapa ambulan untuk mengangkat jasad rekan-rekannya yang menjadi korban. Setelah memasukkan tas berisi uang di mobil, Luke dan Wolf pergi dari tempat itu. Sesampainya di tempat sepi, Luke mengikat Wolf dan memasukkannya ke bagasi mobil. Luke menghubungi wali kota dan meminta nomor telepon stafnya yang bernama Alex. Luke kemudian mengatakan kepada Alex bahwa ia sedang memegang uang sejumlah 30 juta dolar dan menanyakan apa isi brankas kedua. Alex menjawab bahwa isinya adalah berkas-berkas rahasia bukti kebusukan wali kota mereka. Luke membuat kesepakatan dengan Alex untuk berurusan dengan Triad demi menyelamatkan May dengan imbalan uang hasil rampokan tadi. Alex datang ke lokasi pertemuannya dengan Chang. Dia setuju dengan kesepakatan itu dan meminta nomor itu kepada May. Tapi May mengatakan bahwa nomornya itu harus ditulis sebab angkanya terlalu banyak. Alex pun mengeluarkan penanya. Namun bukannya untuk menulis, akan tetapi setelah berhasil membantai Chang dan anak buahnya, Alex membawa May ke mobilnya dan membuat janji dengan Luke. Sementara itu di balai kota, wali kota yang baru saja selesai konferensi pers dipanggil salah satu stafnya karena ada telepon dari Alex. Ternyata di sana tidak ada Alex, tapi Luke yang langsung memukul salah satu pengawal wali kota hingga pingsan. Luke meminta kaset rahasia yang ada pada wali kota. Berada di bawah ancaman, wali kota membuka brankas mininya dan mengeluarkan CD yang langsung ia buka di PC jadulnya. Dengan sangat cepat, Luke memukul wali kota itu hingga pingsan. Yeah, probably. Keesokan paginya, Luke datang ke tempat pertemuan dengan Alex. Sedikit bernostalgia di saat tugas masa lalu mereka, Luke dan Alex saling menodongkan pistolnya. Tapi kemudian Alex meletakkan pistol di tanah karena merasa kesal telah dijebak. Luke pun meletakkan pistolnya juga di tanah. Sepertinya mereka akan saling pukul dengan tangan kosong agar terlihat lebih seru. Tapi belum sempat mereka berduel, tiba-tiba tembakan May membuyarkan konsentrasi Alex yang membuat Luke mengambil pistolnya dengan cepat dan menembak Alex hingga tewas. Luke kemudian mengucapkan terima kasih kepada May yang telah menolongnya. Dan May membalas dengan rendah hati bahwa mereka hanya saling tolong-menolong. Rupanya May sudah tahu bahwa Luke pasti akan kalah saat berduel 1 lawan 1 dengan Alex. Karena selain pintar matematika, May mampu menganalisa kemampuan bertarung setiap orang. Setelah membebaskan Wolf dan memintanya untuk mengembalikan Vasily kepada email bapaknya, Luke memberikan uang sejumlah 50.000 dolar kepada Wolf sebagai ganti kesulitan yang ia derita. Dan tak lupa, Luke mengancam Vasily supaya tidak lagi mengganggu mereka. Again, all bets are off. Kemudian May mengirimkan uang 30 juta dolar itu kepada Han. Hanya saja dikurangi 50.000 dolar yang ia pinjam. Melalui surat, May pun mengancam Han untuk tidak mengganggunya karena ia tahu semua aliran dana Han dari Amerika hingga ke Cina. Han kemudian pulang ke Cina dengan perasaan kesal. Lalu Luke menyimpan salinan CD ke beberapa bank sesuai petunjuk May sebagai jaminan keamanan mereka dari ancaman. Luke mengatakan jika ia tidak bisa menjadi ayah yang baik, tapi May ingin Luke menjadi temannya dan langsung disanggupi Luke, dan mereka pun merencanakan ke Seattle untuk menyekolahkan May di sekolahan anak-anak jenius lainnya, dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah mengajarkan kita bahwa pendidikan adalah hal yang penting, terutama bagi anak-anak. Sebab pola pikir seseorang akan baik jika sedari anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik. Untuk penonton saya yang masih bersekolah ataupun kuliah, bersungguh-sungguhlah. Dan untuk para orang tua, didiklah anaknya sebaik mungkin agar kedepannya mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Saya si Obet dan barudak Magnum Sabatang dan Kopi Kapiji mengucapkan well, sikat.